Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Rahmat, SPDI. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bojonggenteng, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG periode 2 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 8. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu ala umurid dunya. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran PAI, yaitu di kelas 8 ya. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita mempelajari yaitu tentang Homer atau disebut dengan minuman keras, menghindari dari minuman keras yang membuat mabuk ya, dan menghilangkan pikiran dan perasaan, itu yang disebut dengan koma. Baik, kali ini tujuan dari pembelajaran ini dari judulnya itu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sedikit sebelum memulai pembelajaran, kita silakan untuk berdoa dulu, dipimpin oleh Vanessa Pambaris secara benar. Duduk rapi, siap. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan buat.
Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen dulu ya. Mengabsen panggilan. Pertama, Vanessa, Hadir. Azia, Asafa, Hadir. Jira, Hadir. Ainun, Hadir. Umaira, Hadir. Kailani, Hadir. Raisa, Hadir. Divyan, Hadir. Ira, Hadir. Aryo, Ilham, Azka, Hadir. Akmal, Hadir. Wizi, ya cuma namanya ya. Fajar, Alvin, Naila, Hadir. Rizka, Hadir. Salsa. Hadir. Alhamdulillah, merasa hadir semua ya. Alhamdulillah, terima kasih anak sekalian. Baik, kita dilanjutkan pada pembelajaran, yaitu dengan silakan dibuka di buku paketnya, itu halaman 36 37 ya. Di situ judulnya mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sedikit anak-anakku, Bapak akan memberikan penjelasan dari judul tersebut. Bentar ya. Tentang kejujuran dan keadilan, ini merupakan dua sifat mulia ya, yang harus dimiliki oleh setiap mukmin ya. Kemudian keduanya ini harus ditanamkan dalam diri pribadi masing-masing. Kejujuran dalam keadilan. Contoh hal kecil saja begini. Ketika kita tadi berangkat di rumah, kita mungkin melakukan kejujuran terhadap orang tua. Contohnya kalau orang tua menanyakan, "Nah, sudah sholat subuh?" Kita jawab dengan jujur, "Sudah, Bu," kan gitu ya. Itu diantara contohnya. Kemudian nanti itu ada sampai kalian ke lingkungan sekolah. Nah, ketika kalian di perjalanan ya, kalian di tengah jalan menemukan benda yang berbentuk uang, misalkan uang 50.000. Nah, itu di pikiran kita akan terjadi apa? Maka akan macam-macam ya. Di dalam hati berbenturan, wah ini menemukan uang. Apakah memang akan kita beritahukan kepada orang lain, atau akan kita jajankan sendiri, atau bahkan mungkin dengan ketidakjujuran kita itu uang tersebut akan akan diambil, kemudian tidak diberitahukan. Tapi kalau kita sudah tertanam rasa kejujuran, ketika kalian nyampe di sekolah, kalian akan melaporkan kepada guru, "Pak, ini saya tadi di jalan menemukan uang 50.000. Oh iya Nak, terima kasih." Nah, itu kalian menjadi anak yang jujur melakukan kejujuran ya. Kemudian nanti juga ada yang disebut dengan rasa keadilan. Keadilan ketika kalian di kelas di sini ada teman yang tidak mempunyai pulpen. Nah, kita memberikan meminjamkan pulpennya
Ya, biasanya yaitu tadi pasti banyak yang tidak membawa balpen. Itu oleh kita diberi pinjaman. Yang meminjam ketika selesai harus mengembalikan. Berarti kan adil, jujur dan adil. Deal ya, jujur dan adil. Nah, itu sebelum nanti ke video pembelajaran ya. Di sini ada salah satu ayat ya, yaitu bisa dibaca, dibuka di halaman itu ada ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku tidak adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksudnya kamu kerjakan itu umat Islam. Ya. Nah, barangkali sampai di sini ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, sebelum melanjutkan nanti Bapak ke video pembelajaran dan nanti untuk kalian kerjakan. Silakan. Ya. Bagaimana cara menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara menerapkan kejujuran dalam sehari-hari? Bagus. Nah, sebelum Bapak bahas, ada yang tahu? Silakan acukan tangannya. Menerapkan kejujuran dalam sehari-hari. Apa? Bagaimana? Ada yang tahu? Silakan, di situ ada sebetulnya. Menerapkan kejujuran dalam sehari-hari yaitu sikap niat kita, ya, niat kalian dari mulai awal sudah meniatkan untuk melakukan kejujuran dari mulai berbicara, kemudian melihat, dan juga bertingkah laku. Itu ya. Paham? Paham. Kemudian ada yang menambahkan? Apalagi ada yang menambahkan? Silakan. Tidak usah ragu-ragu ya. Pak, saya pernah tidak jujur ketika saya dikasih uang sama orang tua, saya meminta tambah untuk fotokopi, padahal fotokopi tidak dilakukan. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, silakan. Kata Pak Ustadz, Ya. kejujuran itu mendekatkan kepada surga. Maksudnya gimana itu? Kejujuran itu mendekatkan kepada surga. Betul anak-anakku sekalian.
Jadi maka jelas di sini ya, bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi setiap kita melaksanakan kejujuran, baik dari mulai berbicara kemudian bertingkah laku, itu Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Ya contohnya tadi ketika kalian menemukan uang, kemudian diberitahukan kepada guru untuk untuk dikabarkan bahwa menemukan uang. Nah itu salah satunya, bahwa kalian sudah mendapatkan pahala. Jangan seperti itu, ketika kalian akan niat sholat pun pada asal waktunya itu sudah dicatat oleh malaikat bahwa kalian akan melakukan sholat. Itu salah satunya. Baik anak-anak sekalian, kita untuk melihat video pembelajaran, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran pendidikan agama Islam semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Pada dasarnya setiap orang ingin melakukan jujur dan adil, dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Tentu kejujuran dan keadilan akan membuat kebahagiaan dan hidup setiap orang. Akan tetapi kadang kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita sering menuntut atau berharap orang lain berperilaku jujur dan adil kepada kita, sementara kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang kita harapkan dari mereka. Nah, bagaimana seharusnya kita berperilaku agar kita senantiasa diperlakukan jujur dan adil oleh orang lain? Simak selengkapnya di sini ya. Tentu yang pertama kita harus memiliki sifat jujur. Berperilaku jujur berbagai dan dibiasakan. Seseorang akan memiliki sifat jujur apabila ia sering membiasakan dirinya untuk berperilaku jujur kepada siapapun, baik orang tua, guru, teman, atau tetangga. Jujur sendiri memiliki pengertian, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan atau keadaan sebenarnya. Allah sangat menghargai sifat jujur, sehingga Allah pun menyediakan surga bagi orang-orang yang selalu berperilaku jujur dalam keseharian. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Hadis riwayat Muslim. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Karena akibat dari ketidakjujuran akan berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang pernah berbohong kepada saudaranya atau temannya pasti akan sulit mendapatkan kembali kepercayaan dari saudara atau temannya tersebut. Di sisi lain, orang yang kita bohongi pasti akan merasa kecewa dan sakit hati terhadap perilaku kita. Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya untuk menghindari sifat dusta. Beliau bersabda, "Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang suka yang berdusta, dan berupaya untuk berdusta, maka dia akan dicatat di Allah sebagai berdusta." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, seseorang yang berdusta satu kali, maka ia akan memiliki 1000 golongan lainnya demi menutupi kedustaan yang pertama. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa dusta adalah jalan menuju kebinasaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah kita berdusta untuk sebuah kebaikan? Dusta atau bohong adalah perbuatan haram. Tidak ada keinginan untuk berdusta dalam Islam, kecuali karena riwayat atau kebetulan yang besar. Itu pun dengan kata yang sangat sempit. Dan apabila kalian menghadapi suatu keadaan yang dimana jika kalian merasa jujur-jujurnya akan
terdapat pada hilangnya harta atau nyawa seseorang, maka tidak bisa ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi Ibrahim pernah bersama istrinya Sarah. Mereka berdua melewati daerah yang dipimpin oleh penguasa yang boleh. Ketika rakyatnya melihat istri Ibrahim, mereka lapor kepada sang raja. Di sana ada laki-laki bersama seorang wanita yang sangat cantik. Sementara si penguasa ini punya kebiasaan merampas istri orang dan membunuh suaminya. Penguasa itu mengutus orang untuk menanyakannya, siapa wanita ini? Kata prajurit. Ya, saudariku, jawab Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara yang dimaksud Nabi Ibrahim adalah saudara seiman. Inilah yang disebut dengan istilah ma'arif atau qaryah. Bentuknya, seseorang menggunakan kata yang itu atau dimakna dengan harapan akan dipahami oleh lawan bicara tanpa harus berbohong. Oleh karena itu, apabila kita menghadapi keadaan yang sangat sulit untuk berkata padanya, maka carilah perkataan itu yang dapat membuat orang lain paham tanpa kita harus berbohong kepadanya. Kemudian yang kedua, kita harus bertakwa dulu. Berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dan meletakkan segala urusan kepada tempatnya. Orang yang adil kita dengan jujur dan adil, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah berperilaku jujur baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, berusaha menghindari dusta dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga, dalam keadaan terpaksa maka menggunakan kata ambigu untuk memahamkan orang lain tanpa harus berdusta. Ini barangkali yang mungkin kalian belum tahu. Insya Allah nanti Bapak jelaskan. Kemudian berperilaku adil kepada diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu barangkali selesai untuk video tayangan video pembelajaran. Kita sekarang untuk membagi kelompok, ya silakan ini kan ininya bangkunya. Kalian untuk kelompok 1 berbalik ke ini saja. Ini di bangkunya balik. Balik ke depan. Ini sebagian dua orang kembali ke Madinah adalah ya. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didiknya atau LKPD. Ini untuk kelompok 1, nah, nanti kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 4 karena yang apa-apa. Ada pensilnya? Tidak ada. Dan silakan dilihat untuk kelompok 1 nomor 1 ya. Nomor 1 apa? Nomor 3. Berikan contoh ini ketik. Nomor 3 berikan contoh sikap perilaku jujur. Berikan contoh sikap perilaku jujur. Mempresentasikan di depan. Boleh perwakilan 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, atau semua kelompok ke depan boleh. Sudah terusnya.
Oke. Kelompok 4 sudah. Nah. Kelompok 1, 2 sudah ya. Baik anak-anak sekalian, mohon perhatiannya. Kalian sudah mengerjakan tugas LKPD yang sudah Bapak bagikan. Sudah diisi semua ya? Sudah. Sekarang Bapak minta untuk mempresentasikan di depan. Bapak minta tidak usah Bapak ini, silakan kelompok berapa yang sudah siap? Acungkan saja. Kelompok Vanessa siap. Silakan sama kawan-kawannya, boleh sama kawan-kawannya, mau berdua mau di depan, silakan di presentasi di depan. Gimana? Jadi dari pertanyaannya, kami bisa saya kelompok 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang contoh melakukan perilaku jujur ketika berada di rumah dan contoh praktiknya. Contoh melakukan perilaku jujur ketika berada di rumah, kami mengambil hanya 2 contoh, yaitu tidak mengambil uang atau barang milik keluarga tanpa izin. Contoh kedua, mengembalikan barang yang diambil tanpa izin. Contoh praktiknya kami hanya mengambil 4 contoh. Contoh yang pertama, minta izin sebelum mengambil. Contoh yang kedua, akui dan minta maaf jika lupa. Contoh yang ketiga, kembalikan barang yang diambil. Dan contoh yang terakhir, jangan ulangi kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok berikutnya. Bapak minta dari Putra Aryo. Bapak aja. Ya, silakan ke depan berdua. Boleh berdua. Silakan ditemani. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan membacakan tentang melakukan perbuatan adil kepada kawan di sekolah. Dari sini kami mengambil 3 contoh. 1. Membagi tugas kelompok secara merata. Pastikan setiap anggota kelompok memiliki tugas yang sama atau sesuai dengan kemampuan mereka. 2. Tidak memihak dalam konflik. Jika ada konflik antara kawan, dengarkan kedua belah pihak dan berikan solusi yang adil. 3. Menghormati pendapat orang lain. Dalam diskusi atau debat, menghormati pendapat kawan meskipun berbeda dengan pendapatmu. Dan hanya segitu yang dapat kami temukan. Sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau kelompok yang belum? Kelompok 3. Aiman.
sholat. Yang pertama, mengakui kesalahan. Jika melakukan kesalahan seperti salah mengerjakan tugas atau melakukan pelanggaran, mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf adalah langkah yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mencontek saat ujian atau tugas, tidak mencontek atau menyalip kerjaan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah anak sekalian tadi sudah mempresentasikan tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Berikutnya Bapak minta untuk mengumpulkan lembaran tadi. Silakan satu orang saja dari tiap kelompok dikumpulkan sini ke depan. Dari mulai Vanessa, lagi silakan. Ya, satu orang saja. Terima kasih anak-anak sekalian. Alhamdulillah bahwa pembelajaran mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan sudah berakhir ya. Namun sebelumnya Bapak akan memberikan satu kesimpulan bahwa kalian yaitu harus menjadi anak yang jujur dan adil. Jujur dan adil kalian yaitu menegakkan kejujuran dan keadilan baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Jadi berlaku adil ini kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, itulah anak-anak sekalian, mari kita akhiri bahwa pembelajaran kali ini dengan membacakan surat Wal Asr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak sekalian, dan kali ini pembelajaran insya Allah untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Terima kasih. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.